Bab 1631. Bajingan, kau dan Leon membuatku menerima pukulan terakhir kali. Sudah saatnya kita menyelesaikan masalah hari ini. Umair menyeringai sebelum ia menyerang maju dengan kekuatan yang mengesankan, menyerang Iris secara langsung. Dia telah melihat Iris mengalahkan dua penjaga sebelumnya dan tahu bahwa Iris hanya berada pada tingkat Inate State tingkat lanjut. Dia sudah berada di puncak Inate State dan hampir menjadi Supreme Master juga. Tidak akan sulit baginya untuk menghadapi Iris. Selain itu, dia juga terkena pukulan dan memuntahkan darah karena dia menghentikan Iris masuk saat Leon dan Iris pertama kali datang ke Skemels. Dia tidak melupakan itu. Karena itu, dia menaruh dendam yang besar terhadap Leon dan Iris. Kesempatan itu telah tiba, dan dia siap memberi Iris pelajaran. Jika dia cukup beruntung untuk menangkap Iris terlebih dahulu, dia pasti akan mendapatkan pujian dan hadiah dari Nigel. Itu situasi yang sempurna. Karena Umair sudah menyerang lebih dulu, para penjaga lainnya tidak menunda dan mereka pun maju untuk menangkap Iris. Mereka ingin memastikan bahwa mereka dapat melaporkan keberhasilan mereka kepada Nigel nanti. Leon, sekarang giliranmu. Iris memucat saat dia merasakan aura kuat yang datang dari para penjaga. Dia secara alami terlalu lemah untuk melawan mereka bertiga. Namun, Leon untungnya sudah siap dan telah menyiapkan dua bagian kekuatan energi potensial baginya untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi dia agak khawatir, tidak tahu apakah itu akan berfungsi atau tidak. Jika mereka tidak bekerja, dia mungkin akan ditangkap oleh Nigel. Saat berikutnya, Iris mengeluarkan liontin giok itu dengan putus asa, tidak ragu untuk melepaskannya ke arah para penjaga. Itu berbeda dari milik Master Hazlewood. Master Hazlewood menggunakan energi sejati, dan dia sangat kuat. Energi potensial yang dia ukir memiliki aura angkuh yang tak tertandingi yang membuat siapapun gemetar ketakutan. Namun, Leon berbeda. Leon berlatih ilmu Sage. Meskipun kekuatan energi potensialnya masih membawa aura yang sangat kuat, seniman bela diri biasa tidak akan mampu merasakan energi spiritual dan kekuatan luar biasa darinya. Oleh karena itu, para penjaga terkejut sepenuhnya dan terkena serangan langsung. Dengan bentrokan yang hebat, kekuatan energi potensial di tangan Iris berhasil menerobos serangan para penjaga dan menyerang langsung ke arah mereka. Dari mereka bertiga, Umair baru mencapai puncak Inate State, sementara yang lainnya sedikit lebih kuat. Namun, mereka masih hanya Supreme Master awal. Kekuatan energi potensial Leon memiliki kekuatan setingkat dengan negara penguasa awal. Itu lebih dari beberapa lusin kali lebih kuat dari mereka bertiga. Tidak mungkin mereka mampu melawan kekuatan Leon. Saat berikutnya, mereka bertiga menyemburkan darah dan terpental beberapa meter sebelum menghantam tanah. Untungnya, Leon bukanlah orang yang sebenarnya menyerang. Kalau tidak, mereka mungkin akan mati atau lumpuh karena serangan itu. Meski begitu, mereka bertiga masih terluka parah. Bab 1632. B. Bagaimana ini mungkin? Nigel tertegun, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia baru saja melihat sendiri kemampuan Iris. Dia seharusnya hanya berada di Inate State tingkat lanjut. Dia jauh lebih lemah dari ketiga penjaga itu. Dia mengira mereka bertiga akan dapat dengan mudah menangkap Iris. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan terluka parah oleh Iris dalam satu pukulan sebelum mereka bisa menangkapnya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Keterkejutannya pada saat itu sangat jelas. Baiklah, ini hebat. Iris tersenyum gembira. Dia khawatir energi potensial Leon tidak akan bekerja, tetapi setelah dia menyaksikan kekuatannya, kekhawatirannya hilang semua. Sialan, apa yang kau lakukan? Nigel memasang ekspresi muram di wajahnya setelah pulih dari keterkejutannya. Karena dia tidak merasakan energi spiritual dalam kekuatan energi potensial, dia tidak dapat memahami bagaimana Iris bisa mengalahkan Umair dan yang lainnya. Namun, dia tahu betul sesuatu. Iris pasti telah menggunakan metode yang tidak diketahui. Tidak mungkin dia benar-benar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melawan. Nigel, hentikan omong kosongmu. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Kata Iris dingin. Iris jauh lebih percaya diri dengan kekuatan energi potensial di tangannya.
Namun, Leon hanya memberinya 2 untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia hanya punya 1 yang tersisa. Dia tidak berani menyerang Nigel secepat itu. Bagaimanapun, Nigel sudah menjadi puncak Supreme Master, dan dia jauh lebih kuat dari ketiga pengawal itu. Jika dia maju dan gagal melukai Nigel dengan parah, maka Nigel akan dengan mudah dapat menghadapinya begitu dia kehilangan perlindungannya. Anda, Iris, jangan terlalu sombong. Aku mungkin tidak tahu metode apa yang baru saja kau gunakan, tetapi semua rencana sia-sia jika dibandingkan dengan keterampilan yang sebenarnya. Biarkan aku menunjukkan seberapa kuatnya aku, kata Nigel dengan ekspresi dingin dan gelap di wajahnya, dengan cepat menenangkan diri. Dia tahu betul bahwa dia jauh lebih kuat daripada ketiga penjaga itu. Trik Iris mungkin bisa melukai mereka bertiga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Selain itu, dia sudah siap. Selama dia cukup berhati-hati, Iris seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya karena dia lemah. Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu lagi saat menahan rasa sakit yang hebat di kakinya, melesat maju dan menyerang Iris dengan kekuatan yang menggelegar. Kau yang meminta, kata Iris dingin. Setelah itu, ia segera melepaskan energi potensial ke arah Nigel. Karena dia lemah, dia merasa mungkin tidak akan bisa melukai Nigel jika dia mengambil inisiatif dan menyerang. Akan tetapi, ia berhasil tetap tenang, dan serangan Nigel terhadapnya secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Bab 1633. Trik yang tidak penting. Nigel sudah siap saat merasakan tekanan dari tangan Iris. Setelah itu, dia cepat-cepat bergerak ke samping, mencoba menghindari serangan Iris. Sebelumnya, dia samar-samar berhasil melihat tekanan yang datang dari tangan Iris. Selama dia berhasil menghindari serangan itu, maka Iris akan sama sekali tidak berdaya melawannya. Tentu saja, itu hanya ada dalam pikirannya. Realitas punya ide yang jauh berbeda. Kekuatan energi potensial sudah berada di level keadaan penguasa awal. Jika dia berada di keadaan penguasa setengah, dia mungkin bisa menghindari serangan itu. Namun, dia hanya seorang maha guru puncak. Dia masih jauh dari keadaan penguasa. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan itu. Bang! Dengan ledakan dahsyat, Nigel gagal menghentikan serangan yang sangat kuat itu. Ia langsung terlempar sebelum ia jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu, ia memuntahkan darah dari mulutnya, merasa seperti menderita luka dalam yang parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Nigel memegang dadanya karena tidak percaya. Ia mengira serangannya cukup kuat. Selain itu, ia sudah siap, jadi akan mudah untuk menghindari serangan Iris. Namun, ia ditampar dengan kejam di wajahnya oleh kenyataan. Tiba-tiba, ia terkejut. Ia tidak dapat memahami bagaimana Iris dapat mengalahkannya bahkan ketika ia adalah seorang maha guru puncak. Nigel, aku memperingatkanmu. Jika kau terus melakukan hal yang buruk, akan ada akibatnya. Aku tidak peduli apa yang kau dan garis keturunan langsung kedua rencanakan, tetapi sebaiknya kau tahu kapan harus berhenti. Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Ir diperingatkan dengan dingin. Setelah itu, dia mengabaikan Nigel dan mulai berjalan menuju garis keturunan langsung pertama. Meskipun dia berhasil melukai Nigel dengan parah, Nigel masih jauh lebih kuat daripada dia, dan dia masih bukan tandingannya. Demi keselamatannya, dia harus pergi secepatnya. Dasar tercela. Nigel sangat marah saat melihat Iris mundur. Dia begitu cemas sehingga matanya memerah. Karena dia yang terkuat di antara keempatnya, lukanya lebih parah daripada 3 lainnya. Dia masih bisa bertarung. Sayangnya, karena kakinya dipatahkan oleh Leon, tidak mudah baginya untuk bergerak. Selain itu, luka-lukanya membuat dia tidak bisa mengejar Iris sama sekali. Jadi, dia terpaksa melihat saat Iris pergi. Setelah itu, dia dengan paksa menahan rasa sakit di tubuhnya saat dia merangkak ke kursi rodanya. Setelah itu, dia buru-buru pergi ke tempat garis keturunan langsung kedua tinggal, bersiap untuk melaporkan kegagalannya kepada Rick dan Charlie. Dengan garis keturunan langsung kedua, Rick telah menemukan alasan untuk mengumpulkan 5 tetua dari kelompok penipuan. Setelah 2 hari persiapan, dia berhasil.
menggantikan beberapa anggota inti keluarga secara rahasia. Namun, kelima tetua selalu mempertimbangkan keuntungan bagi keluarga. Selain itu, kaki Damian sudah pulih, jadi mereka dengan tegas mendukung garis keturunan langsung pertama. Itulah yang membuat Rikabito pusing. Dia telah mengumpulkan semua tetua untuk mencoba sekali lagi, berharap dia akan mampu memenangkan dukungan mereka. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, maka dia harus menggunakan metode yang lebih kuat. Bab 1634. Rick, mengapa kau mengundang kami ke sini? Donovan Scammell, tetua tertua di antara para tetua, bertanya dengan rasa ingin tahu. Para tetua lainnya pun memandang Rick dengan rasa ingin tahu. Donovan, jujur saja, sejak Iris kembali, Patrick telah menyerahkan perusahaan farmasi atas nama keluarga kita kepada Leon, dan bahkan memihak Leon ketika ia mematahkan kaki Nigel, tanpa menghukum Leon sama sekali. Aku merasa ia mungkin sudah tua dan kehilangan kontak dengan banyak hal. Ia tidak lagi cocok menjadi kepala keluarga kita. Jadi, aku meminta kalian semua di sini untuk mempertimbangkan memberikan posisi kepala keluarga kepada orang lain. Kata Rick dengan tenang. Berdasarkan aturan keluarga, para tetua keluarga Scammell berhak mencabut kekuasaan kepala keluarga. Kali ini dia ingin mendapatkan dukungan mereka karena dia bisa menggunakan kekuatan mereka untuk mencabut posisi Patrick sebagai kepala keluarga. Dengan begitu, dia bisa mengambil alih tanpa masalah. Di sisi lain, para tetua mengendalikan semua kekuatan yang terkait dengan Scammell di luar keturunan langsung. Hanya dengan dukungan para tetualah dia akan mampu mengendalikan keluarga dengan kuat, menghentikan masalah atau konflik internal apapun. Apa? Kelima tetua itu terkejut mendengar hal itu dan tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Meskipun Rick dan Eugene telah mencoba mengambil alih keluarga selama perjamuan Patrick, itu hanya karena Damian telah lumpuh. Eugene hanya menginginkan posisi pewaris keluarga dan bukan posisi kepala keluarga. Itu masih dalam batas kewajaran. Namun, Rick sebenarnya mengincar posisi kepala keluarga saat itu. Bukan lagi sekadar masalah warisan. Dia jelas-jelas mencoba melakukan kudeta. Rick, tentu saja kau tidak mencoba mengambil alih. Donovan menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya saat berbicara. Fakta bahwa dia tidak secara langsung menuduh Rick mencoba melakukan kudeta sudah sangat sopan. Memangnya kenapa kalau aku akan memberi kalian semua satu kesempatan terakhir. Kalian dukung aku atau terus dukung Patrick. Terserah kalian untuk membuat pilihan. Kata Rick dingin. Kali ini, dia sudah melakukan persiapan sepenuhnya. Dia siap menyerang garis depan pada hari itu juga. Jadi, dia tidak perlu lagi mencoba meyakinkan para tetua. Dia tinggal menunjukkan kartunya. Mustahil. Rick, kami selalu adil. Sejak Iris kembali, Leon sudah membeli banyak barang dari keluarga Scammell. Dia memberi banyak keuntungan bagi keluarga itu. Selain itu, promosi penjualan Shinshin Group bahkan telah meningkatkan reputasi kami. Hal ini menguntungkan kami dalam banyak hal. Dari situasi saat ini, bisnis kami berkembang pesat di bawah Patrick. Kami pasti bisa meraup banyak keuntungan. Kenapa kau ingin menghadapinya seperti itu? Kelima tetua mencoba menasihati Rick agar tidak melakukan kudeta. Jadi pada akhirnya, kalian semua berencana untuk mendukung Patrick dan Leon. Rick sangat frustrasi. Ya, benar. Patrick adalah orang yang bijaksana dan pemimpin yang baik. Kami pasti akan mendukungnya, kata kelima tetua tanpa ragu. Baiklah, karena kau bersikeras begitu, maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Kata Rick dengan marah. Rick, apa maksudmu? Ekspresi para tetua menjadi gelap. Mereka segera merasa ada sesuatu yang salah. Sangat mudah. Karena kau akan mendukung Patrick, aku harus menyingkirkanmu terlebih dahulu. Mata Rick berkilat jahat dan penuh dendam. Bab 1635. Apa? Para tetua terkejut saat mendengar itu. Kelima orang itu langsung berdiri. Mereka telah mencoba menasihati Rick untuk melupakan kudeta tersebut karena mereka masih saudara. Namun, sepertinya Rick sudah membuat keputusan dan bahkan ingin menyingkirkannya. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa nasihat sebanyak apapun tidak akan berhasil. Rick, kau mungkin sudah berada di tahap kaisar awal,
tetapi kita semua masih di tahap kaisar setengah. Kau tidak akan bisa menyingkirkan kami berlima sendirian. Bukankah kau terlalu berani di sini? Kata Donovan dengan frustrasi. Meskipun terdapat jurang pemisah yang lebar antara negara kaisar dan negara semi-kaisar, tetap saja sulit mengalahkan keunggulan jumlahnya. Biasanya, seseorang di alam kaisar awal hanya akan mampu menghadapi 2 atau 3 pendekar bela diri di alam setengah kaisar paling banyak. Sementara itu, kelima orang itu sudah berada di alam kaisar setengah, dan mereka semua juga berada di puncak level mereka. Mereka sudah hampir mencapai alam kaisar awal. Rick pasti bermimpi jika ia mengira ia bisa mengalahkan mereka. Kau akan segera tahu apakah aku benar-benar bisa mengalahkanmu, cibir Rick. Setelah itu, dia tidak membuang waktu untuk langsung menyerbu tetua ketiga. Tetua ketiga tahu bahwa ia bukan tandingan Rick, jadi ia segera mencoba menghindari serangan itu. Biarkan kami membantu Anda. Tetua kedua dan kelima segera bergegas dan bergabung dalam keributan. Mereka bertiga segera menyerang Rick. Pertarungan itu dengan cepat berubah menjadi pertarungan yang menegangkan. Rick, karena kamu sudah memutuskan untuk menyerang keluargamu sendiri, maka kamu tidak bisa menyalahkan kami lagi. Cepat, kalian berempat, tahan dia. Aku akan memanggil Patrick untuk menangani ini. Perintah Donovan kepada para tetua lainnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia adalah kepala para tetua dan selalu mengutamakan keluarga. Dia tentu tidak ingin melihat konflik internal dalam keluarga, dia juga tidak ingin melihat Rick dan Patrick bertengkar. Akan tetapi, tidak ada yang dapat dilakukannya terhadap Rick yang bersikeras. Baiklah, keempat tetua itu setuju saat mereka mulai melawan Rick bersama-sama. Setelah itu, Donovan tidak ragu-ragu bergegas keluar, bersiap mencari Patrick. Namun, sebelum dia sempat meninggalkan ruang tamu, sesuatu terjadi. Ledakan. Pada saat itu, gelombang energi sejati yang luar biasa kuat mulai menyerang tepat ke dada Donovan. Apa? Donovan terkejut saat ia segera mundur, mencoba menghindari serangan itu. Namun, serangan itu terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menghindarinya. Dengan bahaya yang ada di depannya, ia terpaksa mencoba melawan. Ledakan. Dengan bentrokan yang hebat, gelombang energi sejati menerobos pertahanan Donovan, menghantam tepat ke dadanya. Saat berikutnya, dia menyemburkan 2 suap darah saat dia terbang beberapa meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam. Bab 1636. Donovan, kamu baik-baik saja. Para tetua terkejut melihat Donovan terluka. Setelah itu, mereka memaksa Rick mundur dengan satu pukulan sebelum mereka melompat keluar dan buru-buru mencoba membantu Donovan berdiri. Haha, pada saat itu, terdengar suara tawa yang keras. Charlie langsung masuk dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di belakangnya ada 2 pria yang berusia sekitar 50 tahun. Kedua pria itu memiliki tatapan mata yang tajam dan aura yang mengesankan. Jelaslah bahwa mereka cukup kuat. Bocah, kamu ini apa? Ekspresi orang tua itu berubah ketika mereka melihat Charlie. Sebelumnya, mereka telah melihat bahwa Donovan telah terluka oleh salah satu pria parubaya. Selain itu, Charlie mungkin dikenal di kalangan generasi muda sebagai pewaris keluarga Martell, tetapi mereka semua adalah generasi yang lebih tua. Mereka belum pernah melihat Charlie sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak tahu siapa dia. Perkenalkan, ini pewaris keluarga Martell, Charlie. Rick menyeringai sambil berjalan mendekat. Apa? Pewaris keluarga Martell? Para tetua semua terkejut mendengarnya. Meskipun mereka tidak tahu siapa Charlie, mereka tetap tahu tentang keluarga Martell. Mereka tahu bahwa keluarga Martell adalah salah satu keluarga seni bela diri kuno tertua di wilayah selatan. Keluarga itu jauh lebih kuat dan lebih berpengaruh daripada keluarga Skemel. Tepat setelah itu, mereka segera menyadari apa yang terjadi ketika mereka memikirkannya. Tidak heran Rick mencoba melakukan kudeta dan bahkan mengatakan akan menyingkirkan mereka. Rick mendapat dukungan dari Charlie. Rick, kau benar-benar bekerja sama dengan keluarga Martell untuk menimbulkan masalah bagi keluarga itu. Kau benar-benar hina, teriak Donovan dengan marah. Meskipun mereka tidak tahu mengapa keluarga Martell terlibat,
tidak ada makanan gratis di dunia. Jelas bagi mereka bahwa Rick pasti telah menawarkan sesuatu dari keluarga untuk mendapatkan dukungan mereka. Menjual keluarga seperti itu jauh lebih buruk daripada sekadar pertikaian internal. Hentikan omong kosongmu. Pemenang selalu menjadi yang kuat. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kalian akan mendukungku atau tidak? Kata Rick dingin, masih ingin mendapatkan dukungan mereka. Silakan. Kamu mungkin senang menjadi anjing bagi keluarga Martell, tapi kami tidak punya niatan untuk melakukan itu. Tidak mungkin kami akan mendukungmu. Benar sekali, sebaiknya kau lupakan saja pikiran itu. Kelima tetua itu semua berbicara dengan penuh penghinaan di mata mereka. Anda, Rick murka, benar-benar geram dengan cara mereka memandangnya. Bukan hanya dia, Charlie juga sangat marah, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Sekelompok sampah yang tidak tahu diri. Karena kalian ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Anderson, Bill, singkirkan orang-orang tua yang keras kepala ini. Kata Charlie dengan dingin. Ya, jawab para pria itu. Setelah itu, mereka menyerang secara bersamaan, menyerang para tetua dengan kekuatan yang mengesankan. Bab 1637. Negara Kaisar Menengah. Para tetua mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka merasakan kekuatan yang datang dari Anderson dan Bill. Mereka tidak berani menahan diri sedetik pun saat mereka mulai bertarung melawan mereka berdua. Itu adalah pertarungan yang sengit, dan mereka dengan cepat mendapati diri mereka terlibat dalam lebih dari 10 pertukaran. Meskipun kelima tetua itu cukup kuat, karena telah mencapai alam semi-kaisar, mereka hanya cukup baik untuk melawan paling banyak 2 seniman bela diri alam kaisar awal. Bill dan Anderson keduanya sudah berada di alam kaisar menengah, dan mereka jauh lebih kuat daripada para tetua. Para tetua segera mendapati diri mereka berada di pihak yang kalah. Mereka dengan cepat dikalahkan oleh keduanya dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Mengambil kesempatan, Rick cepat melangkah maju dan menyegel kekuatan mereka. Meskipun kelima tetua tidak bersedia mendukungnya, para tetua akan sangat berguna mengingat kekuatan dan pengaruh mereka. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Kelima orang tua tersebut melambangkan manfaat bagi seluruh keluarga. Selama dia berhasil menggulingkan Patrick dan Damian dan mengambil alih, maka kelima tetua harus mendukungnya untuk mencegah keluarga runtuh secara internal. Dia tidak khawatir sama sekali. Aku sudah membantumu menghadapi kelima lelaki tua ini. Bagaimana perkembangan penangkapan Iris? Tanya Charlie bersemangat. Kali ini, dia membantu garis keturunan kedua dari Skemel mengambil alih kekuasaan karena bos selatan. Pesan dan dapatkan Iris. Semuanya berjalan sangat baik, jadi dia tidak ingin ada kejutan apapun pada Iris. Tuan Martell, jangan khawatir. Aku sudah memerintahkan Nigel untuk menangkap Iris. Kalau tidak ada yang mengejutkan, dia mungkin sudah menangkapnya. Kata Rick sambil tersenyum. Kali ini, Eugene, dia, dan Nigel bertindak secara terpisah. Dia bertugas menghadapi kelima tetua, sementara Eugene akan memobilisasi tokoh-tokoh inti yang berhasil dia ubah ke pihaknya. Adapun Nigel, yang perlu dilakukan Nigel hanyalah menangkap Iris yang lemah. Dengan pembagian pekerjaan itu, semuanya akan berjalan lancar. Tentu saja, dia tahu kemampuan Iris. Dengan kekuatan Nigel, menangkap Iris akan sangat mudah. Dia sama sekali tidak khawatir tentang apapun. Bagus sekali. Charlie mulai tertawa gembira mendengarnya. Hanya dengan memikirkan bagaimana dia akan segera mendapatkan Iris, dia tiba-tiba berada dalam suasana hati yang jauh lebih bahagia. Akan tetapi, sebelum ia sempat berhenti tertawa, Nigel bergegas menghampiri dengan kursi rodanya pada saat berikutnya. Kakek, ini sangat buruk. Nigel bergegas masuk, tampak sangat lelah. Nigel, apa yang terjadi? Rick terkejut melihat penampilan Nigel, dan ada perasaan tidak enak di hatinya. Kakek, 1-1 gagal menangkap Iris. Aku tidak sengaja membiarkannya lolos, kata Nigel dengan ekspresi pucat di wajahnya. Apa? Charlie dan Rick terkejut mendengarnya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Charlie, khususnya, dengan cepat melihat ekspresi bahagia membeku di wajahnya. Bab 1638. Nigel,
Dasar tolol. Nggak bisa ya kamu melakukan hal sesederhana menangkap wanita. Charlie geram saat mendengar itu. Tujuan utamanya untuk semua yang dilakukannya kali ini adalah mendapatkan Iris. Namun, target utamanya telah lolos meskipun semuanya berjalan lancar. Jelas terlihat betapa marahnya dia. Tuan Martel, saya minta maaf. Bajingan itu punya teknik yang aneh. Padahal saya tidak sebanding dengannya, dan saya juga terluka olehnya, kata Nigel sebelum menjelaskan semuanya. Anda, mendengar itu, Charlie sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Bagaimanapun, Nigel sudah berusaha sekuat tenaga. Hanya saja, tidak ada yang menyangka Iris akan mampu mengalahkan Nigel, yang merupakan seorang Supreme Master Puncak. Hal itu benar-benar mengacaukan rencana mereka. Nigel tidak dapat sepenuhnya disalahkan untuk itu. Tuan Martel, jangan terlalu marah. Lagi pula, dia tidak bisa lari sejauh itu. Iris sudah ditipu di sini. Selama kita menggulingkan garis keturunan pertama, tidak akan sulit untuk menangkapnya setelah itu. Rick buru-buru menghibur. Ya, kakek benar. Tadi, aku melihat Iris langsung berlari ke garis depan. Selama kita bertindak cepat dan mengepung mereka, Iris tidak akan bisa kabur semudah itu. Kata Nigel tergesa-gesa. Baiklah, waktu adalah hal terpenting. Ayo bergerak sekarang, kata Charlie setelah menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Tunggu, kita harus menunggu Eugene mengumpulkan pasukan kita sebelum kita bergerak untuk mencegah kecelakaan apapun. Rick berkata dengan sedikit ragu. Namun, sebelum ia selesai berbicara, ia mendengar serangkaian langkah kaki yang panik. Eugene bergegas datang bersama 20 hingga 30 pemberontak. Kita tidak perlu menunggu lagi, aku sudah mengumpulkan semua orang. Kata Eugene. Baiklah, bersiap untuk bergerak. Rick tidak ragu lagi. Dengan perintahnya, mereka semua mulai bergerak menuju kediaman barisan pertama. Namun, Iris langsung menelepon Leon setelah lolos dari bahaya. Ia memberitahu Leon tentang penyergapan itu dan kemungkinan bahwa barisan kedua sedang merencanakan sesuatu. Leon terkejut mendengarnya. Dia sudah melihat bahwa Eugene dan Rick sangat ambisius ketika mereka mencoba mengambil alih untuk pertama kalinya. Mereka bukan tipe yang menerima apa yang diberikan kepada mereka. Ketika tiba saatnya, Leon telah berusaha keras meyakinkan Patrick untuk memutuskan hubungan dengan cabang keluarga itu, tetapi Patrick menolaknya. Dia samar-samar dapat menduga bahwa upaya mereka untuk menyergap Iris kemungkinan besar ada hubungannya dengan keinginan mereka untuk merebut kekuasaan lagi. Jadi, dia memberitahu Iris untuk berhati-hati sebelum dia segera pergi ke keluarga Skemel. Setelah menutup telepon, Iris tidak ragu untuk bergegas menuju barisan keturunan pertama. Meskipun Leon telah memberitahunya untuk tetap aman dan tidak bertindak gegabah, Patrick, Damian, dan yang lainnya masih memiliki hubungan darah dengannya. Dia sangat khawatir. Dia perlu memeriksa situasi di sana terlebih dahulu. Bab 1639. Pada saat itu, Patrick, Damian, dan Penny semuanya ada di ruang tamu. Hari itu adalah hari rapat internal keluarga, jadi Damian dan Penny tidak bekerja. Itulah juga alasan utama mengapa Rick memilih hari itu. Dia ingin sepenuhnya menghilangkan garis keturunan langsung pertama. Tentu saja Patrick dan yang lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Pada saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki yang panik. Dahi Iris berkeringat saat dia berlari ke ruang tamu. Ini hebat. Ketika melihat Patrick dan yang lainnya baik-baik saja, Iris menghela napas lega. Iris, kenapa kau di sini? Damian sangat terkejut. Setelah itu, Patrick dan dia berjalan menghampirinya untuk menyambutnya. Paman, aku ditipu oleh Nigel untuk datang hari ini, dan aku hampir ditangkap olehnya. Setelah Iris mengatur napas, dia buru-buru menjelaskan bagaimana dia disergap oleh Nigel. Apa? Kenapa Nigel menyerangmu tanpa alasan? Mereka terkejut mendengar apa yang dikatakan Iris. Yah, Leon berpikir kalau garis kedua mungkin mencoba menguasai keluarga, jawab Iris jujur sebelum dia menjelaskan pikiran Leon. Mengontrol. Patrick terkejut. Setelah itu, dia bertukar pandangan tidak yakin dengan Damian dan Penny. Iris, mungkinkah kau salah? Rick dan Eugene sudah mengakui kesalahan mereka saat perjamuan.
Bagaimana mungkin mereka mencoba merebut kekuasaan lagi? Kata Patrick sambil mengerutkan kening. Meskipun Iris tampak cukup yakin, pada akhirnya itu tetap saja hanya spekulasi dari Leon. Sulit baginya untuk mempercayainya tanpa bukti apapun. Kurasa aku tidak salah. Kakek, semua yang kukatakan itu benar. Kakek harus percaya padaku, kata Iris tulus. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi para tetua sangat mendukung cabang kita sejak Damian pulih. Tidak peduli seberapa bodohnya Rick, dia tidak akan mencoba mengambil alih kendali keluarga lagi. Kata Patrick serius. Dia tahu bahwa para tetua mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam keluarga sehingga Rick membutuhkan setidaknya mereka bertiga untuk menggantikan tempatnya. Namun, kelima tetua sangat mendukungnya saat itu. Rick tidak punya kekuatan untuk melawannya. Mendukung. Mengenai kemampuan bertarung, meskipun Rick berada di tahap awal kaisar seperti dirinya, dia sedikit lebih kuat dari Rick. Rick sama sekali bukan tandingannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia unggul dalam segala hal. Bab 1640. Rick, itu kamu. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar merencanakan kudeta? Ekspresi Patrick langsung tenggelam saat dia melihat Rick memimpin semua ahli itu masuk. Awalnya dia meragukan spekulasi Leon, merasa tidak mungkin Rick akan mencoba merebut kekuasaan lagi tanpa alasan. Namun, tampaknya dugaan Leon benar. Rick benar-benar memberontak. Patrick, jangan bersikap kasar. Aku hanya berpikir bahwa usiamu telah memengaruhimu, dan kamu telah kehilangan kendali. Kamu tidak lagi cocok untuk mengendalikan keluarga. Kurasa kamu harus mengundurkan diri selagi bisa dan mengalah. Rick mencibir. Jadi kalian benar-benar sedang melakukan kudeta. Patrick sangat marah ketika mendengarnya. Dia akhirnya mengerti bahwa kali ini Rick tidak mengincar posisi Damian, tetapi merebut posisinya sebagai kepala keluarga. Memangnya kenapa kalau aku begitu? Ucap Rick dengan tenang, tidak menyangkalnya. Dasar keterlaluan. Kalau aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku sudah memotong pembicaraanmu seperti yang dikatakan Leon. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Patrick berteriak dengan marah, mulai menyesali segalanya. Terakhir kali, Leon terus-menerus menyuruhnya berurusan dengan Rick agar terhindar dari masalah di masa mendatang saat Leon mematahkan kaki Nigel. Bahkan, Leon menawarkan untuk membantu Patrick menyingkirkan Rick asalkan Patrick memberi perintah. Namun, dia pikir itu karena Leon membenci barisan kedua. Lagi pula, Nigel telah menangkap Cynthia, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan saran Leon. Namun, pada saat itu, kata-kata Leon terdengar benar. Dia telah menyimpan seorang pengkhianat dalam keluarganya. Jelas terlihat betapa ia menyesali segala hal pada saat itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Patrick, hentikan omong kosongmu. Hanya mereka yang mampu yang bisa menjadi kepala keluarga. Jika kau tahu tempatmu, serahkan saja posisimu. Kalau begitu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kata Rick dingin. Hanya denganmu, Rick, para tetua semuanya mendukungku sekarang, dan aku jauh lebih kuat darimu. Apa hakmu untuk menjadi kepala keluarga? Patrick berkata dengan frustrasi, tidak dapat menebak dari mana Rick mendapatkan keberanian itu. Apakah kau sedang membicarakan tentang 5 orang tua itu? Eugene, bawa mereka keluar untuk ditunjukkan kepada pamanmu. Rick tertawa. Setelah itu, Eugene memimpin beberapa ahli, yang kemudian melemparkan kelima tetua itu ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Patrick tidak mempercayai matanya saat melihat pemandangan itu. Dia tahu betapa kuatnya kelima tetua itu. Mereka berada di tahap semi-kaisar dan tidak jauh lebih lemah dari Rick. Mustahil bagi Rick untuk melawan mereka sendirian. Namun, pada saat itu, semuanya telah ditangkap oleh Rick tanpa suara. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tidak mengerti bagaimana Rick melakukannya.